Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara tidak menggunakan pemfaktoran ya, atau tidak dengan menggunakan memfaktorkan. Ya. Di sini untuk contohnya sendiri, contoh ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Nah, di sini tadi saya katakan tidak menggunakan pemfaktoran. Kenapa? Karena untuk soal ini tidak bisa kita gunakan pemfaktoran, ya. Kalau eh, kalau tidak percaya, coba kita buktikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita coba jawab. Kita coba dulu dengan menggunakan pemfaktoran ya, apakah bisa atau tidak. Di sini soalnya x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita gunakan cara pemfaktoran, berarti kita cari dulu kan ya, perkalian dua bilangan yang kalau dikali hasilnya konstanta, yaitu di sini min 1. Kalau ditambah, ini hasilnya merupakan koefisien dari x, atau di sini adalah 4 ya. Nah, kalau kita cari angka yang kalau dikali min 1 dan kalau dijumlahkan hasilnya 4, ini angkanya tidak kita temukan ya. Nah, jadi untuk soal ini kita gunakan cara bukan dengan cara memfaktorkan. Yaitu di sini saya jelaskan terlebih dahulu, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Nah, kalau nanti tidak bisa dengan cara memfaktorkan, bisa dengan menggunakan yang kedua, ada yang namanya melengkapi kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat, atau sering juga disebut rumus kuadratik, atau beberapa buku menyebutnya rumus ABC ya. Nah, di sini sudah kita coba tadi. Kalau dengan menggunakan pemfaktoran atau memfaktorkan ternyata tidak bisa, berarti kita pergunakan dua cara yang lain ya. Bisa menggunakan melengkapi kuadrat sempurna atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Nah, di sini saya akan jelaskan kedua cara tersebut ya, yaitu melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadrat. Ini yang pertama akan saya jelaskan dulu, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Nah, caranya yaitu, di sini soalnya kita tulis lagi x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Nah, cara pertama konstantanya kita pindah dulu ya. Jadi x kuadrat plus 4x. Nah, di sini min 1 kita pindah ruas dulu, min pindah jadi plus, jadi 1 ya. Nah, setelah berubah menjadi bentuk seperti ini, langsung kita cari ini. Cari penjumlahan dua bilangan kalau dijumlah hasilnya 4. Dan dua bilangan ini harus angkanya sama. Ya, jadi kalau melengkapi kuadrat sempurna, dimulai dari penjumlahan dulu. Kalau memfaktorkan kan berapa kali berapa hasilnya yang belakang kan ya. Berapa tambah berapa hasilnya yang tengah. Nah, kalau melengkapi kuadrat sempurna, ini langsung penjumlahan dua bilangan yang hasilnya 4 ya, dan bilangan ini harus sama. Nah, dua bilangan yang kita peroleh tadi nanti kita kalikan menghasilkan angka yang lain ya. Nah, jadi untuk perkaliannya tidak kita tentukan langsung, tapi nanti dari hasil dua angka yang sama yang kalau dijumlahkan hasilnya angka atau koefisien dari x atau angka di depan x. Nah, di sini bisa kita temukan dua angka yang sama, yaitu 2 ditambah 2 hasilnya 4. Harus sama angkanya ya, tidak boleh berbeda. Nah, di sini angkanya kita coba kalikan. 2 dikali 2 hasilnya kebetulan 4 juga. Nah, angka 4 ini kita letakkan di sebelah kiri sama dengan, juga di sebelah kanan sama dengan. Ya, 4-nya di sini berarti positif ya, berarti plus 4. Ya. Jadi di sini plus 4, di sini juga plus 4. Plus 4 ini diperoleh dari tadi ya, perkalian dua bilangan yang sama tadi. Ya.
Jadi di sini berubah menjadi x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah setelah itu, yang ini persamaan kuadrat yang sebelah kiri ini langsung kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya nggak usah jauh-jauh, karena tadi sudah kita peroleh 2 kali 2 hasilnya 4, 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, ini cukup kita tulis angkanya saja. 2 dengan 2, berarti di sini 2, nggak ada tandanya berarti plus ya. Di sini juga 2, nggak ada tandanya berarti plus. Berarti x plus 2 dan x plus 2. Ini dari mana? Dari angka yang sama yang kita peroleh tadi. Sama dengan 5. Nah, karena di sini x tambah 2, di sini juga x tambah 2, ini bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan, yaitu x tambah 2 dipangkatkan 2, sama dengan 5. Nah, di sini kuadrat ya, pindah ruas jadi akar. Jadi x tambah 2, ya, kuadrat pindah jadi akar. Akarnya berupa nilai plus dan minus. Plus minus akar, angkanya di sini 5. Jadi kuadrat ini kalau pindah ruas jadi akar. Kalau biasanya bilangan negatif pindah jadi positif, nanti positif pindah jadi negatif. Kalau perkalian berubah jadi pembagian, pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, kalau pangkat pindah ruas jadi akar. Sebaliknya kalau akar nanti pindah ruas jadi pangkat. Nah, di sini ketemu plus minus akar 5. 5-nya dari angka yang ini tadi ya. Nah, sampai sini karena di sini plus minus berarti kita jabarkan satu persatu ya nantinya ya. Atau ini kita pindah dulu deh ya. Jadi di sini x sama dengan plus minus akar 5 ya. Plus 2 pindah jadi min 2. Nah, plus pindah jadi min. Ya. Nah, karena di sini masih berupa plus minus, berarti kita jabarkan dulu nih nilainya. Jadi nilainya ada 2. Yang pertama x, kita ambil yang positif dulu, berarti plus ya. Plus nggak perlu ditulis. Jadi akar 5 min 2, atau satu lagi yang min. Berarti min akar 5 min 2. Jadi langsung ketemu akar-akarnya adalah akar 5 min 2 dengan min akar 5 min 2. Jadi bisa kita tulis di sini. Jadi akar-akarnya adalah, atau himpunan penyelesaiannya ya, yang ditulis yang kecil. Nah, di sini plus, di sini min, berarti minnya dulu ya. Berarti min akar 5 dikurang 2, akar 5 min 2. Nah, di sini jawabannya biasanya kalau dengan melengkapi kuadrat sempurna itu biasanya jawabannya berupa akar ya. Nah, itu cara melengkapi kuadrat sempurna. Jawabannya min akar 5 dikurang 2, akar 5 min 2. Nah, bagaimana kalau dengan cara yang ketiga? Nah, kita coba apakah hasilnya sama. Nah, di sini saya tambahkan kertasnya. Nah, di sini kita gunakan rumus kuadrat ya. Atau istilah lainnya rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, untuk penggunaan rumus ini, langkah pertama kita harus tentukan nilai ABC dari persamaan kuadrat soalnya ya. Jadi di sini x kuadrat plus 4x min 1, ini soalnya ya, sama dengan 0 soalnya. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Apa itu A, B, dan C-nya ini? Nah, sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bisa kita definisikan A itu adalah koefisien X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Kalau tidak ada angkanya berarti kita anggapnya 1. B itu koefisien X atau angka di depan X. C itu konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Nah, jadi dari soal ini bisa kita tentukan A-nya itu adalah 1, karena di sini tidak ditulis ya. B-nya adalah 4. C-nya adalah, nah karena di sini bentuknya pengurangan, berarti C-nya kita anggap bilangan negatif. Berarti C-nya adalah min 1. Nah, A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 1. Nah, setelah ketemu ABC-nya, nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus kuadrat itu sendiri ya. Jadi rumusnya adalah X 1,2. Maksudnya 1,2 ini nanti
ini menghasilkan nilai X 2 kali ya. Jadi X1 dan X2 gitu ya. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini dengan menggunakan rumus kuadrat. Ya. Langsung kita masukkan saja. X1,2 sama dengan min B. Berarti min B-nya di sini 4 plus minus akar B kuadrat. B-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 1. Nah, per 2 dikali A-nya di sini 1. Maka langsung lanjut. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat, berarti 4 dikali 4, hasilnya 16, dikurangi 4 kali 1, 4, 4 kali min 1, min 4 ya. Jadi dikurangi min 4. Per 2 kali 1, 2. Ya. Nah, di sini min ketemu min ya. Jadi plus nanti ya. Jadi plus nanti. Nah, jadi di sini hasilnya min 4 plus minus akar 16 ditambah 4 yaitu 20 dibagi 2. Nah, di sini ada akar 20 ya, berarti harus kita sederhanakan dulu nih akar 20. Ya, kita coba sederhanakan ya, di sebelah kanan aja ini saya coret-coret. Akar 20 itu kita bagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 5. Berarti 2 2 5 ya. Berarti di sini akar 2 kali 2 kali 5. Nah, akar yang samanya dicoret, keluar ya. Karena 2 kali 2, 4. Akar 4, 2 ya. Di sini nggak ada temannya, berarti akar 5. Jadi akar 20 itu 2 akar 5. Nah, jadi bisa kita tulis di sini, min 4 plus minus 2 akar 5 ya. Nah, penyederhanaan dari akar 20 ya. 2 akar 5 per 2. Ya, atau bisa juga kamu menggunakan cara yang lain ya. Ini cara yang biasa saya pakai. Kalau kalian sudah mahir penyederhanaan, sebenarnya bisa langsung ya. Akar 20 itu sama dengan akar 4 kali 5. 4 kali 5 kan 20 ya. Tapi salah satu angkanya harus merupakan akar kuadrat murni ya. Nah, di sini akar 4 itu 2. Di sini akar 5 nggak bisa diakarin, tetap akar 5. Ini juga bisa caranya. Jadi fleksibel untuk penyederhanaan ini. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan. Min 4 plus minus 2 akar 5 dibagi 2, berarti karena di sini bentuknya penjumlahan dan pengurangan, berarti untuk pembagiannya harus kita bagi dua-duanya ya. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan harus dibagi 2 dua-duanya. Jadi hasilnya min 4 dibagi 2 itu min 2, plus minus 2 dibagi 2 itu 1. Nah, 1 biasanya kalau dalam penulisan aljabar atau di sini kan karena ada akar 5-nya ya, jadi satunya tidak perlu ditulis. Jadi langsung aja akar 5. Tapi kalau mau ditulis 1 di depan sini juga tidak apa-apa ya. Nah, tapi biasanya tidak usah ditulis. Nah, di sini ketemu X1 dan 2-nya yaitu min 2 plus minus akar 5. Nah, tinggal kita pisahkan saja plus dan minusnya ya. Yang pertama X1. Nah, berarti plus dulu deh, boleh ya. Min 2 plus akar 5. Atau satu lagi X kedua. Nah, tadi plusnya udah, sekarang minnya. Min 2 min akar 5. Nah, kalau kita lihat dengan jawaban yang tadi, mungkin di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang tadi akar 5 min 2 dengan min akar 5 min 2, ini sebenarnya hanya masalah penempatannya aja ya. Jadi kalau ini kita ubah menjadi bentuk ini juga bisa. Jadi begini. Jadi akarnya diletakkan di depan. Di sini plus kan ya, berarti akarnya tetap plus, tidak perlu ditulis plus di sini ya. Langsung min 2, akar 5 min 2 sama ya. Atau yang ini juga sama. Akar 5-nya taruh depan. Tapi karena di sini min, berarti tetap ditulis min. Min akar 5 min 2. Jadi hanya masalah letak saja ya. Jadi tidak mempengaruhi hasil akhir ya. Jadi langsung bisa kita tarik kesimpulan di sini. Jadi langsung ya. Jadi akar-akarnya
adalah, nah kita tulis yang minus dulu ya. Berarti min akar 5 dikurang 2, akar 5 min 2. Nah, begitulah penjelasan contoh mengenai menentukan akar persamaan kuadrat dengan tidak menggunakan pemfaktoran. Maaf, dengan tidak menggunakan pemfaktoran, atau di sini dalam hal ini caranya dengan melengkapi kuadrat sempurna atau rumus kuadrat. Tapi sekali lagi saya sarankan kalau misalkan memang soalnya bisa dengan menggunakan pemfaktoran, ini cara yang paling mudah yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Tapi kalau ternyata soalnya tidak bisa difaktorkan, nah mau tidak mau harus kita gunakan salah satu dari dua cara yang saya jelaskan tadi. Bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.